Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat sadaqallahu wa ba'du. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala berfirman mengumpulkan malaikat. Di antara malaikat ada satu yang bukan malaikat, yaitu iblis. Iblis masuk jin, tapi dikumpulkan juga di situ. Allah berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan mengganti kepemimpinan di bumi ini. Ini sudah ilmu yang luar biasa nih. Aku akan mengganti kepemimpinan di bumi ini dengan yang namanya khalifah, yaitu dari jenis manusia. Bahasa biologinya Homo sapiens. Homo sapiens, kita ini. Itu terjadi kapan? Dalam penelitian medis disebutkan manusia tertua di bumi yang sama dengan kita, yang mirip dengan kita ini, sama dengan kita ini adalah 750.000 tahun yang lalu. 750.000 tahun yang lalu. Sedangkan manusia Jawa yang Pithecanthropus itu, bukan wong Jawa, jangan-jangan manusia Jawa nih. Pithecanthropus atau manusia Eropa namanya Neanderthal itu sudah ada lebih dari waktu itu. Jadi dulu bumi ini sudah dihuni tanda kutip wong-wong yang mirip manusia seperti sekarang ini. Entah seperti apa tidak usah kita tanya. Sekarang orang itu tidak ada lagi gitu. Maka diutuslah kita menjadi khalifah. Yang mengawali kita adalah Nabi Adam dan istrinya. Ada di Al-Quran disebutkan, Qul nahbitu minha jami'a. Turunlah kamu semuanya ke bumi. Oke, turun. Nah, ketika dialog itu terjadi, malaikat membantah. Kenapa engkau ingin menjadikan menjadikan khalifah manusia sebagai khalifah di bumi? Bukankah cukup kami saja sudah ini? Maksudnya cukup malaikat saja. Kami kan sudah bertasbih, memujimu, beribadah terus kepadamu. Maka kata Allah, ini alam wa la ta'lamun. Hikmahnya apa? Jadi kita ini dijadikan manusia bukan untuk sekedar secara formal pengajian, sholat, zikir. Bukan itu. Ada yang lebih besar. Ulangi. Kalau soal zikir, terlawan tidak malaikat kira-kira? Kita bisa melawan zikirnya malaikat? Tidak bisa. Itu ada di Al-Quran, la yafturun. Malaikat itu kalau sudah berzikir tidak bosan-bosan. Pagi-pagi seperti tadi, saya mohon maaf ini agak terlambat, tadi ada pasien. Pasiennya gawat. Tensinya tinggi, matanya berkunang-kunang, mual-mual, tapi alhamdulillah. Jadi zaman sekarang ini kan aku nanyanya dua be. Satu, dari mana kemarin? Itu baik aku tanya nih. Kenapa saya nanya dari mana? Ini boleh dicontoh. Ini untuk menunjukkan COVID atau bukan COVID. Cukup pakai pertanyaan dari mana? Kan aku ahlinya, jadi aku unjuk tahu kata kuncinya. Dari Masjid Al-Furqan. Berarti tidak apa-apa, wong sehat galau gitu. Tapi kalau dari mana kemarin ini? Dari Jakarta. Berarti memang sana tempat COVID. Ngerti nggak maksudnya? Dari tempat apalah kira-kira, itu curiga. Rupanya dia tidak dari mana-mana. Yang kedua, pertanyaan yang penting juga. Makan apa? Tadinya tidak ngaku. Tidak makan apa-apa. Rupanya makan pelangsing tubuh. Aku tidak usah sebut mereknya, oke, kamu disinggung nih. Pelangsing tubuh itu, aku terangkan, pelangsing tubuh itu bekerja menekan otak, bagian appetite, hipotalamus. Maka gejala yang timbul pertama adalah nafsu makan turun atau hilang. Itu positifnya. Negatifnya, ketekan juga masalah perasaan. Jadi orang ini depresi berat. Kemudian di bagian itu juga berdekatan dengan pusat pengendali tekanan darah. Darahnya naik tinggi. Di situ juga pusat pengendali masalah perut.
maka perutnya mual segala macam, muntah segala macam, pecah, perlu dikasihani. Tapi karena sudah jelas ini penyebabnya itu, aku langsung senyum. Maka aku tinggal sini tadi. Biasa baik, ini karena pelangsing tubuh. Yang kedua yang aku heran, ngapo kamu nak langsing? Umur sudah 52. Ya gede. Lanang pulo bukan betino. Woi cek, lanang tuh agak jelek-jelek dikit main lah, itu kan. Bukan masalah laku tidak laku, inilah lanang. Nah ini saya mau mengajarkan, inilah ilmu. Saya balik ke sini lagi. Maka Allah menjawab bahwasanya Adam wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Maka kami berikan ilmu kepada Adam yang tidak diberikan kepada malaikat. Jadi malaikat pun tabe sama Nabi Adam. Subhanaka la ilma lana. Kami nggak punya ilmu sehebat apa Adam itu. Jadi kita ini semua harus berdasar ilmu. Kalau berdasar ilmu, sebenarnya kita ini hidup menjadi mantap, tenang, jelas, dan menghasilkan manfaat. Belak-belakan aja saya koreksi semuanya ini sekarang ini. Sekarang masalah COVID. Yang teratur kan masalah COVID. Ini masih ada tanda-tanda ini. Tapi bukan dari kamu, dari Polda bacanya ini. Berarti aku yang ngomong yang enggak ngerti bukan kamu, tempat lain lah mulai ini. Perhatikan kalimatnya. Ada orang nanya sama saya begini, Prof nyuruh kami pasang ambal. Bagaimana kalau ada orang COVID yang bersin, batuk, keluar dahak, keluar bersin ke ambal? Apa enggak bahaya? Omongan saya itu didahului dengan yang boleh masuk ke masjid adalah orang sehat. Perhatikan kalimat saya, ini jelasin. Ini ilmu loh tuh. Berarti yang bersin di masjid bukan orang COVID. Oh, mikir. Paham ini pelan-pelan ini. Ini ilmu ini yang pokok. Contoh lagi, kita ngumpul ini suku bangsanya beda-beda, jelas. Maksudnya sukunya beda-beda ini kan. Terus perasaannya beda-beda segala macam. Kenapa kita tenang di dalam satu perkumpulan namanya majelis taklim? Karena Allah sudah mengatakan, saya sudah sampaikan, Rasul menyampaikan di sini bahwa nazalat alaihimus sakinah wa khasyathumur rahmah. Di sini timbul ketenteraman yang sama, rahmat yang sama diberikan Allah kepada setiap orang anggota majelis taklim. Inilah Islam. Maka sekarang ada orang yang mulai menyempitkan Islam. Islam hanya untuk kami, kamilah yang paling benar. Yang kamu yang lain salah, kamu yang lain bid'ah dan segala macamnya. Ini bertentangan sama Islam. Coba kalau tadi saya mau tanya, ini mikir dikit. Sebelum kita ke bumi sudah ada makhluk di sini kan? Kalau begitu siapa yang alien? Kita coba siapa yang alien? Itu kalau tidak ditulis. Siapa yang alien? Siapa yang asing? Kita kan? Kalau andaikan dulu manusia Jawa, manusia Eropa, Neanderthal itu menuntut kami musnah gara-gara kehadiran kamu, bahaya ini kan? Masya Allah. Hadirin, maka hari ini saya sesuai judul itu, apa judulnya? Ada dua ilmu yang menjadi fardu ain. Dua ilmu yang menjadi fardu ain. Fardu ain artinya setiap kita harus punya ilmu itu. Apa ilmunya? Satu. Namanya ilmunya adalah ayatun muhkamatun. Disebut di surat Ali Imran. Makanya kita berdoa. Mohon maaf ini tolong ini. Hari ini doanya saya ingatkan saja karena sudah hafal doa ini. Tapi selama ini belum paham apa arti doa itu. Ada doa yang bunyinya begini. Ayat itu ayat ini Ali Imran ayat 1 sampai ayat 8. Di ayat yang ke-7 kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah,
jangan kau jadikan hati ini macam-macam, berbelok ke sana kemari. Itu karena ayat sebelumnya menyebutkan orang-orang yang hatinya belok dari Islam adalah orang-orang yang memperkarakan masalah yang membuat perdebatan dan tidak jelas. Tapi kalau dia ikut yang jelas, tidak akan terjadi hatinya belok. Ulangi pelan-pelan. Saya ulangi lagi. Kalau kita ikut yang muhkamat disebut di Al-Quran, kita tidak akan hati ini berbelok. Tapi kalau kita ikut di situ, ya, di situ disebutkan hunna umul kitab, ya, ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhara mutasyabihat. Al-Quran itu terdiri dari ayat yang sudah muhkamat, yang jelas, pasti, dan wa ukhara mutasyabihat, ada yang samar-samar. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amana kullu min 'indi rabbina. Adapun orang-orang yang berilmu akan mengatakan kami ikut yang sudah jelas. Jadi kamu ikut yang mana kira-kira ini? Yang jelas atau yang samar-samar? Saya kasih contoh mudah yang samar dulu. Yang samar apa di Al-Qur'an? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, dan kursi Allah meliputi langit dan bumi. Sekarang tolong camkan. Aku tanya sama kamu, kamu tahu tidak kursinya Allah mau mana? Nah, ini tidak kira-kira? Ini. Kamu nanya aku pun tidak tahu, nanya ulama juga tidak tahu. Kursi Allah kayak mana? Sekarang pertanyaannya, apa pentingnya membahas kursi Allah? Yang penting bahas kursi di rumah kita kan ini. Lembar itu. Tapi kalau kamu ayat muhkamat, contoh ayat muhkamat nih. Ayat muhkamat. Qul huwallahu ahad. Itu muhkamat. Yang sudah jelas. Coba kita semua pasti ngerti. Qul huwallahu ahad kita terjemahkan. Katakan Allah itu satu. Ini satu kan? Kalau ini berarti bukan kan? Kalau dua, satu sudah selesai. Nak debat apa dak kati? Allah cuma ada satu, selesai. Jelas. Bahasa Palembangnya ceto. Ceto. Sudah dak kati yang lain. Itu satu itu saja. Clear. Nah, contoh lagi kata Allah nih. Ada ayat yang jelas lagi nih. Ini ilmu ini harus kita punya. Mulai dari malam, saya ceritakan mulai dari malam ke malam lagi. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar wabtighaukum min fadlih. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, malam hari kamu tidur, dan kalau kurang boleh ditambah tidur di siang hari. Itu arti ayat itu. Tetapi siang hari lebih banyak kamu bekerja. Ulangi, ini jelas nggak? Coba pertanyaan aku nih. Malam hari kamu tidur, kalau kurang boleh ditambah siang, tapi siang kekurangannya baik. Tapi kalau kelelawar, nah kita kelelawar bukan. Ada, paham kan? Ayat ini jelas. Kemudian siang wabtighaukum min fadli. Siang hari kenapa tidurnya cuma sedikit? Karena siang hari digunakan untuk mencari rezeki. Selesai. Itu jelas nggak gitu? Ikut ayat yang itu saja. Ayat lagi yang lain lagi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jelas enggak ini? Barang siapa berbuat baik akan mendapat balasan kebaikan setara yang dia dia lakukan itu. Selesai. Jelas enggak ayatnya gitu? Baik itu kan macam-macam. Mohon maaf nih. Ada wong ngomong bernyanyi bid'ah, haram. Jingok dulu, cek. Aku nyanyi depan bini aku. Terkelepek-kelepek dia. Saking dengar suara merdu bapak ini. Baik tak kira-kira itu? Baik. Berarti itu kebaikan. Bukan bid'ah. Kan gitu. Ini luasnya Islam. Ini ilmu yang pokok-pokok. Contoh kita ngumpul sekarang ini baik tak ini kita ngumpul-ngumpul ini? Ini ayah anda sama sekeluarga besar lah, katanya anak cucung, kita ini kawan-kawannya, tapi kita sudah seperti bersaudara di sini. Kalau masih ada ganjilan di sini bahaya ini, kan udah lepas kalau di sini. Inilah kita cuma ini hal baik, tidak usah dinilai apa-apa, biasa baik ini. Jadi subhanallah,
Ini prinsip, malam untuk tidur, kemudian siang untuk begawe. Itu yang jelas, ayat yang jelas. Yang kemudian Allah mengatakan lagi di Al-Quran, suratnya pendek, wae. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Maka sembahlah Tuhan yang punya Ka'bah ini. Siapa yang punya Ka'bah? Allah. Kalau nak bukti, ada di surat Al-Imran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban manusia untuk pergi ke rumahnya Allah, dalam hal ini haji. Rumahnya Allah adalah Masjidil Haram. Ya bukan berarti di sana wae, tapi di setiap masjidnya rumahnya Allah. Oke, tapi intinya seperti itu. Jadi yang punya rumah ini, sembahlah yang punya rumah ini, yang punya Masjid Al-Furqan ini adalah Allah. Sembahlah Allah. Kenapa? Karena Allah akan menghilangkan kelaparan, dan menghilangkan khauf, ketakutan. Jadi kalau orang udah rajin ke masjid, ada pengajian ini masih takut Covid, salah nyembah kurasa. Ini belak-belakan agak sedikit agak kenceng nih kan. Jangan-jangan salah kamu nyembahnya tuh. Maksudnya makna nyembahnya itu, aduh, gimana tuh? Sekarang pertanyaannya, Pak Rudi udah pernah positif ya? Ayah sudah ya? Ayah sudah. Ya biasa baik kan? Itu kan ketentuan Allah. Ayah positif, sabar, udah sembuh, sekarang udah negatif, ke masjid lagi, sudah gitu. Tapi ada juga orang yang trauma. Positif tidak, komennya banyak. Bahaya ke masjid. Memang tidak galak ke masjid mamang ini. Jadi udah jelas, clear. Al-Quran menjamin, la tadkhulunal masjidal harama insyaallahu aminin. Masuklah kamu ke dalam Masjidil Haram dan masjid-masjid yang lainnya, insya Allah dijamin oleh Allah akan aman. Aman dari gangguan, aman dari penyakit, aman dari segala macamnya. Masuk ke dalam masjid. Itu ceritanya. Ini ilmu yang udah jelas-jelas saja. Apalagi yang jelas lagi, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, disebut dalam hadis gitu. Itu ilmu yang sudah jelas. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Saya kasih contoh, vaksin AstraZeneca. Ini saya omongkan gini karena sekarang ada gelombang kedua untuk vaksinasi ini adalah dari Sinopharm dan AstraZeneca yang akan disuntikkan. Sinopharm sama dengan Sinovac sama dengan Bio Farma. Artinya ini walaupun beda perusahaan, tapi maksudnya ini vaksinnya isinya sama. Isinya virus, baik vaksinnya maupun cairannya. Vaksin itu dilarutkan dalam cairan. Saya kasih contoh gini misalnya. Kan yang disuntikkan itu cairan. Ini vaksin itu dimasukkan ke sini. Sinovac, Bio Farma, dan Sinopharm itu vaksinnya halal. Ini vaksin misalnya, ini vaksin. Vaksinnya halal, cairannya halal. No problem. Kalau AstraZeneca, vaksinnya halal, cairannya haram. Oke. Tapi AstraZeneca boleh disuntikkan. Simpulannya bukan menjadi halal, tapi boleh. Perhatikan kalimat saya ini. Ulangi. Tetap AstraZeneca itu haram, tetapi boleh. Ada tidak dalilnya? Ada di Al-Quran. Famaniturra ghaira bagi, barang siapa darurat maka boleh. Ini asal darurat. Jadi saran aku kalau kita lah mengerti ilmunya, yang boleh disuntik AstraZeneca adalah orang yang dalam keadaan darurat. Darurat vaksin itu untuk siapa? Untuk orang yang benar-benar sehat. Maka itu, ini setuluan Allah sudah memberi ilmunya kepada kita. AstraZeneca itu bahaya disuntikkan untuk orang penderita jantung, hipertensi, kencing manis, dan adanya gangguan bekuan darah atau pengentalan darah. Dia sangat berbahaya. 30 orang meninggal dunia di Indonesia pasca penyuntikan AstraZeneca. Walaupun pemerintah masih membantah penyebabnya, tapi kita sebagai dokter, ya, di Jakarta Gubernur Anies Baswedan sampai mengatakan mohon pemerintah untuk mengeluarkan aturan yang sangat ketat untuk vaksin AstraZeneca. Ini ilmu, paham? Jadi sekarang kalau nak ikut yang jelas, disuntik mana kira-kira?
Selain itu, ada lagi yang lebih jelas. Pak Reza ngomong, nggak usah disuntik. Bisa enggak? Bisa, kan sudah saya ajarkan di sini. Imunitas bisa dengan dua cara. Ini dua, tangan aku ini dua nih, bukan sikok ini dua nih. Imunitas bisa dengan dua cara. Pertama, ya, dengan cara rekayasa atau buatan, yaitu vaksin. Jadi siapa divaksin, imunitasnya tumbuh. Itu baik mudahnya. Tidak usah panjang cerita, kita tidak bahas itu hari ini. Tapi intinya itu. Yang kedua, cara yang kedua di sini adalah cara alami. Cara alami ada 4. Ulangi. Yang kedua, cara alami. Cara alami itu ada bagian-bagiannya. Ada berapa bagian? 4. Jadi kalau kamu tidak galak divaksin, berarti kamu harus cara alami. Ini yang jeleknya ada. Vaksin tidak galak, alami tidak galaknya ngomong, komentar baik, yo kena covid, main ini, yo parah gara-gara itu. Nah kalau saya mohon maaf, karena saya memang satgasnya segala macam, aku mesti nunjuk contoh dua-duanya. Jadi aku vaksin udah lama, Januari awal-awal aku vaksin sudah, yang alami jelas ku gawekan. Apa yang alami ini? 1. Tidur jangan kurang dari 6 jam. Jangan lebih dari 8 jam. Tidur yang lebih menyebabkan malas. Tidur yang kurang menyebabkan gangguan tubuh secara keseluruhan. Kalau tidak percaya, mulai malam ini kurangilah tidur 3 jam baik. Seminggu lagi kamu lapor aku. Kupastikan ada gangguan di tubuhnya. Dan gangguan yang paling kenceng berada di saraf. Orangnya akan tanda kutip bahasa kedokterannya itu psikosis. Kalau skizofrenia itu lagi gilonian. Kalau psikosis itu awal-awal gilo. Itu lagi kira-kira. Itu kalau kurang tidur, jengoklah nih. Kalau kurang tidur. Kalau kelebihan tidur, males. Bisa jago tidur 6-8 jam tadi? Oke. Yang kedua adalah cukup makan. Tidak usah diajari, ini udah selesai. Yang ketiga agak mulai berat nih. Cukup gerak. Harus gerak. Minimal sholat itu adalah gerakan itu. Wong yang tidak sholat itu tidak gerak berarti. Wih, kalau kita sholat itu subhanallah, Allahu Akbar, gerakannya mantap nih, lebih mantap dari jenderal yang lagi upacara. Loh, jenderal yang upacara itu kan tidak tahu dia diam tuh ngapoan, tapi kalau gitu kan diam sambil baca, sambil doa. Subhanallah. Kemudian yang keempat yang agak berat ini, pikiran positif. Tadi banyak pikiran negatif. Tadi masih dengar tadi pertanyaan saya tadi? Ada wong ngomong, mak mano kalau di masjid ada wong yang covid, terus kemudian bersin kena ambal segala macam, itu kaget nular enggak? Kan aku lah ngomong, coba pikiran positif. Yang ke masjid berarti orang sehat. Berarti yang bersin, kalaupun ada bersin di masjid, yang bersin itu orang sehat. Ngapo kamu nak pening-pening? Aneh-aneh baik gitu ini, Masya Allah. Cak sekarang pemerintah nak ngomong, nak ngeles ini, Sri Mulyani ngomong, katanya jangan percaya hoak, yang masalah sembako dipajekin, bimbel dipajekin, sekolah dipajekin itu, ya nanti dokter dipajekin. Dokter selama ini udah dipajekin secara profesi, tapi nanti pertindakan akan dipajekin. Misalnya aku nyuntik kamu itu ada pajaknya itu. Aku nensi kamu ada pajaknya, itu yang dimaksud pajak layanan kesehatan. Aku tidak pacak bayangkan, kaget kamu minta tensi aku nak ngomong, Bu tarifnya naik sekarang Bu. Kira-kira itu. Ya untuk apa tidak tambah saro rakyat ini kan? Nah kata Sri Mulyani itu dia ngomong hoak. Lah yang ngomong ini siapa? Paham tidak kira-kira itu? Kita lah sangka baik gitu kan? Tapi tidak baca itu. Masya Allah. Bupati Sangieta, Wakil Bupati Sangieta Laut naik pesawat mati minggu yang lalu. Sama kejadian seperti Munir, diracun. Kata polisi katanya itu serangan jantung. Kenapa Sangieta Laut itu meninggal wakil bupatinya? Wakil bupatinya tidak setuju ada tambang emas di kabupaten itu. Tidak tanggung-tanggung. Pulau itu
pulau itu luasnya sekitar 600 km persegi. Kira-kira lebih besar sedikit dari Palembang. Palembang ini 400 km persegi. Ya, kira-kira sebesar Jakarta. Dan kemudian 500 km perseginya akan dijadikan tambang, dan untuk tempat tinggal cuma 100 km persegi dengan 50.000 penduduk, dan 500 km persegi tadi itu adalah isinya hutan dan tempat air. Jadi kalau itu nanti dijadikan tambang, habislah negeri itu. Tapi yang tidak setuju tadi diracun. Hati-hatilah. Kemarin ada bencana yang namanya banjir di Kalimantan Selatan, benar? Itu kenapa? Karena seluruhnya dibabat hutan itu, termasuk musnahnya segala macam itu. Sampai mohon maaf naiknya jumlah populasi babi. Ini aku tidak sembarangan ngomong itu. Kenapa? Karena predator babinya habis. Pecah di Bengkulu. Di Bengkulu itu begitu banyaknya babi. Ternyata apa? Karena tidak ada lagi harimau di Bengkulu. Selama ini babi takut, nak beranak be takut dilirik oleh harimau. Kling kling. Nah, sekarang harimaunya lah sudah musnah karena hutannya sudah dirambah. Itu contoh kira-kira begitu. Jadi ilmu itu yang pasti-pasti belah ini. Ya, ilmu tadi yang pasti jelas ya. Ini ilmu pertama yang fardu ain. Nanti boleh ditanyakan. Banyak ilmu yang pasti ini. Jangan nggak usah bicara ilmu yang nggak pasti, yang pasti belah kira-kira. Nah, yang kedua, ilmu yang wajib untuk kita semua adalah ilmu tentang sunnah Nabi. Perhatikan kalimat saya, sunnah Nabi, bukan ilmu hadis. Apa bedanya ini? Bukan ilmu hadis. Saya sampaikan nih. Ya. Ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bunyal insanu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan, rawahu Bukhari wa Muslim. Itu hadis. Coba aku tanya, ulangi yang ngomongan aku barusan. Nah, sampai homsin ya. Oke, itu hadis. Yang ma ini tidak wajib kita hafal, ya, kita punya ilmu ini tidak wajib. Cukup yang ahli hadis baik. Ustadz Abdul Somad ahli hadis, Ustadz Adi Hidayat ahli hadis, cukup beliau-beliau baik. Tapi sunnah itu tiap kita wajib. Sunnah itu ada 4. 1, sikap Nabi. Sikap Nabi. Apa sikap Nabi? Contoh, mohon maaf, sikap Nabi kepada istrinya apa? Baik atau jahat? Manggilnya yang bagus atau manggilnya jelek? Kamu manggil Pak mana? Nah, itu ilmu nih sekarang nih. Nabi manggil istri itu Habibati atau Humairah. Manggil Aisyah Humairah. Manggil yang lainnya Habibati. Kalau diterjemahkan bahasa Inggris, honey, darling. Bahasa Palembangnya sayang. Kamu manggilnya wong rumah. Berarti tidak nyunah. Ini ilmunya mudah saja. Sikap Nabi ini, sikap Nabi. Sikap dan omongan. Nabi kalau dihidangkan makan oleh istrinya, kalau Nabi suka, lahap. Kalau Nabi tidak suka, Nabi diam. Sikap kita apa? Kalau kita tidak suka, ini makanan apa racun ini? Nah, cak bentuknya babas wingkas ini, namanya itu kita kebiasaan mencela ini itu. Subhanallah. Ini sunnah Nabi, sikap. Ini enggak katakanlah tapi sikap Nabi ini tadi tercantum dalam hadis, kira-kira itu. Tinggal kita baca hadisnya, tanya sama ustadz, kira-kira. Yang kedua, kata-kata Nabi. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ngomong yang baik-baik saja atau diam. Jadi Nabi selalu ngomong yang baik. Kira-kira itu, subhanallah. Tidak nyelekit ngomong. Kalau ada orang dapat nikmat, kata Nabi, alhamdulillah kami ikut bersyukur. Kan kira-kira itu kan? Kalau kita ngomong apa? Pacak juga aku mak itu. Nah, sakit orang itu dia ngomong itu, sakit.
Lanian. Saya masih ingat, saya nerima gelar profesor. Satu-satunya profesor yang nggak dikukuhkan di Unsri, bapak ini. Belak-belakan saya. Saya nerima gelar profesor, terlalu cepat, itu pun sebenarnya udah lambat. Saya ngajukan profesor pada tahun 2011, pada waktu usia saya belum 40 tahun, 39 sekian. Kemudian usulan profesor saya baru dikirim oleh Unsri tahun 2014. 3 tahun. Dikirim sebulan, dikirim 28 April, pada tanggal 1 Juni keluar SK profesor. Hanya 1 bulan prosesnya. Jadi kalau dikirim tadi jadi 2011, aku rasa selesai juga. Itu pun masih sangat muda waktu itu. Di Kironya kan masih, saya 3 di antara profesor yang muda yang usia 42 tahun jadi profesor di bidang kedokteran. Di bidang lain kawan aku kemarin 38 jadi profesor, tapi dia bidang pertanian. Tapi bidang kedokteran 3 orang, 1 saya, 2-nya lagi di Makassar. Oke. Di UI yang paling muda profesor itu ada Profesor Budi Wiweko, orang Lahat sini, tapi dia dosen di UI, kawan saya. Itu baru jadi profesor tahun 2019. Dan itu udah ditulis di Kompas di mana-mana, profesor termuda di UI, untuk di bidang kedokteran. 5 tahun lebih lambat dari aku. Ini kan gara-gara. Jadi intinya apa? Waktu saya jadi profesor, dapat SK-nya itu, kata dosen-dosen Unsri ngomong apa tuh? Apa Yonian si Wono jadi profesor? Ngapa udah ngomong ikut gembira gitu? Ay mudah baik itu kan? Aku tidak berani jawab di situ. Cuman aku guyon sama bini aku. Aku bilang, Hani, wong tuh ngomong katanya jadi profesor tuh mudah. Kita jingok 5 tahun lagi ada yang jadi dari yang ngomong-ngomong itu kan? Tidak kata yang jadi dari 5 tahun ini kan? Malah tidak jelas lagi apa nak jadi apa nak tidak. Kira-kira begitu. Jadi bukan hal mudah. Jadi ngomong nak baik itu saya contoh. Yang ketiga yang disebut sunnah itu adalah perbuatan Nabi. Ini perbuatan Nabi itu subhanallah. Nabi kalau nak tidur startnya miring mana? Start miring kanan. Ini amal yang luar biasa, secara medis terbukti. Miring kanan, lambung ada di kiri. Jadi lambung berada di bagian atas. Ini lambung di bagian atas. Jadi karena bagian atas tidak ketekan. Sebelum tidur makan burgo, miring kiri, muntah dia metu lagi burgonya. Tapi miring kanan, tenang burgo ini. Kata burgo, bagus juga kamu cek miring kanan cek. Laju kami bisa dicerna dengan baik. Kan kira-kira gitu. Ini amal perbuatan Nabi itu semua bisa dicontoh, tidak usah ditanya. Ada yang nanya pula nih, mak mana kalau kita laki bini miring kanan galau berarti saling buntutan nih. Atur dewek yang mak itu. Itu tadi. Ini prinsip. Dan kemudian itu kan di awal start tidur tuh miring kanan. Waktu tidur nak main ini ada masalah. Itu kan sudah tidur. Start tidurnya. Jadi Nabi itu amalnya semuanya clear. Contoh lagi, Nabi ini subhanallah. Ini saya juga nggak tahu nih. Menganjurkan Nabi itu misalnya toh, waktu sholat itu dari sami Allahu liman hamidah sebelum usianya 50 Nabi turun kaki dulu. Sebelum 50 turun kaki dulu. Setelah 50 baru turun tangan. Aku baru ulang tahun ke-50. Jadi sekarang aku sudah mulai tangan. Setelah aku sadari benar, kaki itu kalau turun dari sami Allah itu turun kaki dulu berarti masih kuat wongnya. 50 itu sudah mulai turun. Jangan ngerasa kuat, mohon maaf suatu saat terjengkang gitu. Jadi Nabi itu begitu, itu sunnah Nabi. Amal Nabi itu mudah-mudah galau. Jadi siapa bilang Nabi itu mengajak kita, silahkan buka tentang sunnah ini ada di Al-Quran surat 7 ayat 157. 7 157. Ya, yang keempat sunnah Nabi adalah restu. Restu. Nah ini yang nggak banyak ditulis di hadis atau bahkan mungkin di hadis sangat sedikit. Restu itu artinya Nabi merestui amal itu. Apa disebut surat 7 ayat 157 tadi? Nabi merestui semua yang baik. Nabi merestui semua yang baik. Contoh misalnya ini. Jadi jangan kamu itu
Dikit-dikit kan ada wong aliran tertentu ngomong begini, kalau tidak dikerjakan Nabi namanya bid'ah. Benar ya? Benar? Dan bid'ah adalah sesat, dan sesat masuk neraka. Sekarang pertanyaan aku, waktu ke bapak-bapak yang sudah sepuh ini ngantenkan anak, ada tidak bawa serah-serahan? Yang sebelum mengantenkan itu, dari pihak, misalnya anak kita betino, dari pihak calon besan ini bawa serah-serahan ada tidak? Pertanyaannya, Nabi mah itu tidak? Tidak, berarti bid'ah kalau kata kamu. Tapi pengertian sunnah tadi, apa yang baik pasti direstui oleh Nabi. Baik tak itu? Baik, sudah mah itu pantun pulo. Beli pisang di pasar Palimo. Hari sudah siang, jangan lamo-lamo. Gitu laju. Mak itu pokoknya macam-macam. Saya pernah waktu itu ada sepupu saya menikah, dapat orang Sunda di Purwakarta. Saya suruh mewakili yang berpantun itu. Lebih lama lagi itu. Serah-serahan kan kita langsung masuk rumah biasa baru berpantun. Ini tidak, dari gerbang sana suruh berpantun. Waduh, ini cara Sunda lah kira-kira itu. Sama baik berarti. Itu baik tak? Baik, rasa penghormatannya, subhanallah. Semua yang baik itu pasti sunnah. Perhatikan, semua yang baik sunnah karena Nabi merestui yang baik. Silakan baca surat ini. Yang kedua, di surat itu disebutkan 157 tadi, Nabi merestui yang ringan dan tidak membelenggu, alias Nabi merestui yang membebaskan dan yang ringan. Dalam hadis sampai dikatakan yassiru wala tu'assaru, basyiru wala tunafiru. Mudahkan jangan dipersulit, gembirakan jangan ditakut-takuti. Itu baru sunnah. Sekarang dalam hal Covid, kamu lebih banyak ditakut-takuti atau digembirakan kamu? Nian banyak ditakuti. Masya Allah. Ini saya nanti hari Sabtu besok, kalau ada yang mau datang silahkan aja, nggak apa-apa. Hari Sabtu besok sekolah kami akan ada festival budaya. Tahun ini festival budaya Asia. Jadi ada Jepang, Korea, Cina, India, Arab. Kalau tahun lalu festival budaya Nusantara, kami datangkan betul. Yang Jepangnya kami datangkan dari direksi PT TEL, itu kan orang-orang Jepang. Kemudian yang Koreanya dari Samtan ini, Samtan Pertamina itu orang Korea. Yang Indianya dari Ikatan Keluarga India Sumsel. Yang Cinanya adalah dari Fakultas Ilmu Budaya UI, itu ada Koko siapa itu, dia datang. Yang keempatnya yang Arabnya Habib Mahdi, saya sudah datang ya. Habib Mahdi kan budaya tahu, masak pintar. Nah ini kira-kira itu. Nah terus kami ngasih tahu Diknas kata pengawas, yang diundang siapa? Bapak sebagai pengawas. Tolong diundang yang lain-lain juga. Kami galak juga. Gembira baiklah gitu. Cuman kami ngomong, syaratnya sih kok Pak, yang sehat yang boleh datang ke acara, yang tidak sehat tidak usah datang. Ini kami kirim videonya baik sama ucapan terima kasih baik. Karena kami ada kuliner dan segala macam. Jadi gembirakan aja. Selama Covid ini banyak orang tidak gembira, sedih, kemana-mana sedih. Amerika tuh keren, kata Amerika, kata Joe Biden, CDC recommend free of face mask, and no more distancing if you have completely vaccination. Jadi kalau kamu sudah divaksinasi lengkap lebih dari 3 bulan, kan saya tadi Januari, maka kamu tak perlu lagi ini, tak perlu lagi distancing. Di Amerika jumlah orang yang sudah divaksin 2 kali itu jumlahnya lebih dari 150 juta orang. Jadi sekarang di Amerika tidak lagi pakai ini. Dan sekarang Amerika saking hebatnya, kalau kita berkunjung ke Amerika tidak usah khawatir. Malaysia masih memberlakukan karantina, yang lain karantina, kita juga memberlakukan karantina. Amerika tidak. Kamu kunjung ke Amerika malah disuntik vaksin gratis dan langsung campurlah sama wong. Nah itu baru benar mak itu. Kita ini divaksin iyo, diapo iyo, ditakuti terus ke tempat tidur. Hati-hatilah bini kamu, hati-hatilah laki kamu. Lah juga beranak.
Kan agama itu kan, itu aja kira-kira, mohon maaf. Inilah kita semua. Jadi sunnah tadi ada 4 ya, ilmu sunnah tadi. 1, sikap Nabi. 2, perkataan Nabi. 3, perbuatan Nabi. Yang 3 ini banyak di hadis. Yang keempat, restu Nabi. Jadi semua yang baik itu pasti direstui Nabi. Semua yang jelek pasti tidak direstui oleh Nabi. Semua yang ringan pasti direstui Nabi. Semua yang berat-berat tidak direstui Nabi. Semua yang membebaskan pasti direstui Nabi. Bukan bebas ya, bukan bebas ya kata aturan. Membebaskan. Contoh misalnya kita bawa anak di sini mau main, ya boleh, jangan. Anak memang kerjaannya main, cuman kita tinggal kompromi saja, main di luar situ nak, kan selesai. Ini kan kita tidak neraka gimana? Pecat neraka dia yang punya kan gitu itu. Demikianlah 2 ilmu yang ingin saya sampaikan, yaitu 1 ilmu yang sudah pasti, yang kedua ilmu sunnah ya. Kalau itu 2 kita pegangi, insyaallah hidup kita bagus. Tafadhol kalau ada pertanyaan. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batilan batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar adalah benar, berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang batil adalah batil, berilah kami perlindungan dan kekuatan untuk menjauhinya ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau belokkan hati kami setelah engkau kokohkan dalam keimanan kepadamu ya Allah. Ya Allah, karuniakan rahmatmu, sungguhnya engkau maha pemberi rahmat. Wa sallallahu ala Muhammad ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.